Giovanni Melchior Bosco, atau populer dengan nama Santo Yohanes Bosco, adalah seorang pendidik dan pastor. Dilahir pada tanggal 16 Agustus tahun 1815 di Becci, Italia. Ia adalah anak terkecil dari Francesco Bosco dan Margaret Occhina. Ia memiliki dua saudara laki-laki yang lebih tua, yaitu Antonio dan Giuseppe. Pada masa kelahirannya, penduduk wilayah pendesaan Piedmont sedang mengalami kekurangan dan kelaparan, sebagai akibat dari peperangan era Napoleon. Pada usia 2 tahun, ayahnya meninggal waktu ia masih kecil, sehingga ia mengalami masa kecil yang prihatin. Pada usia 9 tahun, ia mengalami mimpi pertama dari mimpi yang lainnya yang akan mempengaruhi hidupnya. Di dalam mimpinya, Yohanes bertemu dengan beberapa anak-anak laki-laki yang sedang bermain sambil mengumpat dan memperkatakan kata-kata kotor dan jorok. Anak-anak tersebut juga terlihat kasar dan berantem satu sama lain. Tiba-tiba dari antara anak laki-laki itu, Yohanes menemukan dirinya berdiri berhadapan dengan seorang pria dan wanita yang agung dan mulia. Tiba-tiba pria agung itu mengatakan kepada Yohanes bahwa dia bisa memenangkan hati anak-anak yang nakal dan badung itu dalam sifat kelembutan dan kemurahan hati. Mimpi ini memengaruhi Yohanes selama sisa hidupnya. Setelah ditahbiskan menjadi imam pada usia 26 tahun, Don Bosco banyak berkarya di bidang pendidikan kaum muda telantar di kotanya. Sejak masih muda, dia memang sering mengumpulkan anak-anak. Awal mula karya Don Bosco untuk anak telantar terjadi ketika suatu pagi, dia sedang bersiap-siap merayakan Ekaristi, lalu datang seorang anak gelandangan. Don Bosco memberikan perhatian kepada anak tersebut sehingga dia merasa senang dan berjanji akan datang kembali. Beberapa hari kemudian, anak itu kembali membawa teman-teman gelandangan lain yang berpakaian kumal, berwajah lesu, kelaparan, kurang sopan, dan kasar dalam bertutur kata. Don Bosco tetap menerima mereka dan sejak saat itu, ratusan anak muda berkumpul setiap hari di kapel dan pada malam hari mereka menuntut ilmu di sekolah yang dibuka khusus untuk mereka. Dengan pandangan praktis namun penuh humor, ia berhasil menjadi pendidik sejati yang tidak bertolak pada teori buku-buku, tetapi lebih kepada kebutuhan konkret karena mengerti jiwa kaum muda. Ia membimbing kaum muda dengan tegas tanpa kekerasan, yaitu dengan mengikut sertakan mereka dalam usaha saling mendidik. Karena keletihan dengan kerjanya yang tak kunjung habis, Don Bosco meninggal pada tanggal 31 Januari tahun 1888 di Turin. Dia diumumkan venerable oleh Paus Pius ke-10 pada 1907, diberkati oleh Paus Pius ke-11 pada 1929, dan dikanonisasi oleh Pius ke-11 pada tanggal 1 April tahun 1934.